Salam jumpa untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa kita ada dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa boleh kita rasakan sampai pada saat ini. Dan hari ini dalam renungan harian edisi Selasa 25 Juli 2023 bersama-sama nas yang kita akan baca dan renungkan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Panglis dari kitab Jepanya pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, dan kita akan bersama-sama membacakan pada ayat yang kelima saja. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hikmatnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini melalui Nabi Jepanya, Tuhan mengatakan bahwa Yerusalem sudah menjadi kota yang penuh dengan penindasan, ketidakadilan, dan kekerasan terhadap orang-orang yang lemah berlangsung di sana. Dan Jepanya menyampaikan hukuman atas ketidaktaatan dan pemberontakan umat Allah, pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kejahatan yang dilakukan umatnya, sebab mereka telah memberontak kepadanya dan mencemarkan diri dengan menyembah berhala. Sebab itu mereka juga tidak akan bebas dan luput begitu saja dari hukuman Allah. Allah akan datang sendiri menghukum mereka. Dan jika Tuhan berbuat seperti itu terhadap umatnya, maka kita juga harus menyadari bahwa segala pelanggaran dan dosa yang kita lakukan, Tuhan pasti menghukumnya. Selain keadaan hidup umat secara umumnya, secara khususnya kita melihat keadaan hidup para pemimpin, baik pemimpin secara politik, pemimpin secara sosial, maupun pemimpin keagamaan yang seharusnya menjadi sosok teladan, panutan, dan contoh yang baik, ternyata mendukung dilakukannya pemberontakan, ketidaktaatan kepada Allah. Mereka membangun tempat-tempat di mana dewa-dewa itu bisa disembah. Bukit-bukit pengorbanan dibangun. Mereka tidak bisa diharapkan lagi. Baik para pemukanya, hakimnya, imamnya, dan nabinya. Tidak ada lagi yang setia. Mereka semua telah menyeleweng. Mereka mengeraskan hatinya dan tidak butuh saran dan masukan orang lain. Mereka mengabaikan peringatan. Mereka tidak peduli pada kecaman. Artinya menganggap hal yang biasa saja terjadi. Mereka tidak merasa takut kepada segala peristiwa yang terjadi. Mereka tidak melihat itu sebagai peringatan Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada dewa-dewa dan mengandalkan mereka sebagai pemberi berkat. Mereka tidak menghadap kepada Allah, tetapi menghadap dan menyembah berhala. Itulah keadaan yang sesungguhnya yang dialami Nabi Jepanya. Dan melalui Nabi Jepanya Tuhan mengatakan dan menyampaikan hukuman atas ketidaktaatan dan pemberontakan umat Allah. Saudaraku yang kekasih, Allah sungguh mengasihi umatnya. Kasihnya begitu besar terhadap umatnya.
Allah selalu memberi waktu untuk mereka mendengarkan dan berbalik kepada Allah. Kasih Allah yang begitu besar terhadap umatnya. Dan di balik rasa kasih yang begitu besar itu, Allah dengan adil menghukum umatnya. Dengan harapan agar umatnya yang dikatakan sebagai si pemberontak dan si cemar dapat bertobat kembali kepada Allah. Tetapi bagi mereka yang tidak mau bertobat dan tetap cinta pada kejahatan mereka, maka jika sampai pada waktu murka Allah telah tiba, tidak akan ada lagi waktu pertobatan dan penyesalan. Semua orang akan menerima murka dan penghakiman Allah yang tidak terpadamkan. Saudara-saudaraku, kita juga adalah orang-orang yang dipercayakan Allah, baik sebagai umat maupun sebagai pemimpin umat yang melayani, baik secara politik, sosial, dan keagamaan. Mungkin kita dipercaya memegang suatu jabatan atau tugas penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan umat. Karenanya, pergunakan mandat yang sudah dipercayakan kepada kita untuk mendatangkan rasa aman dan damai, untuk kita melakukan tugas dan panggilan setiap kita dengan baik. Tuhan sungguh mengasihi umatnya, dan Dia memberikan waktu dan kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita kembali kepadanya. Sebab itu pergunakan waktu yang ada dan pakailah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk bertobat. Karena yang Tuhan kehendaki dari kita semua adalah hidup menurut firman-Nya. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita semua adalah hidup menurut firman-Nya. Ia telah menebus kita. Ia telah menguduskan kita di dalam Yesus Kristus. Berlimpah kasih dan berkat-Nya atas hidup kita. Tuhan mau agar kita terus belajar dan hidup takut akan Dia. Karenanya, mari kita memohon kepada-Nya. Mari kita datang kepada-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengakui akan segala keterbatasan, kekurangan, kelalaian, kejahatan, kesalahan yang kami lakukan. Kami berdosa terhadap Engkau, Tuhan. Ketika kesempatan diberikan kepada kami, baiklah kami mempergunakannya untuk kami memperbaiki diri, untuk kami datang kepada Tuhan, bertobat. Tuhan, dengan kasih yang begitu besar, Engkau telah menebus kami. Tolonglah kami, agar kami setia dan tetap melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidup kami. Melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Tolong dan mampukan kami Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Amin.